Selamat pagi. Oke, sambil aku sarapan, sambil aku kasih pernyataan ya ke kalian semua mengenai ramainya lagi di dunia maya bahwa ada saling buang badan ya, buang badan dan saya nggak tahu tujuannya apa, tetapi mari kita sebagai manusia yang beradab sedikit saja punya rasa empati di dalam kasus yang sedang dihadapi saya dan saudara Yoke ya. Akhir-akhir ini saya melakukan percakapan dengan ibunya Yoke, yang mana saya sangat menghargai upaya dari keluarganya Yoke untuk meminta maaf kepada diri saya, keluarga saya, dan sahabat-sahabat saya yang selalu dibully oleh Yoke. Terima kasih untuk usahanya mencari saya sehingga terjadilah akhir-akhir ini percakapan antara saya dan ibunya Yoke. Perlu teman-teman ketahui juga, dari awal tertangkapnya Yoke, saya tidak ada pernyataan atau statement apapun yang seolah-olah saya bergembira atas apa yang terjadi di hidupnya Yoke. Karena satu hal, karena saya juga punya empati. Dalam masalah ini bukan hanya Yoke yang harus menanggung akibat dari perbuatan Yoke, tetapi lebih menyedihkan itu ibu dan ayahnya harus menghadapi hal-hal tersulit di hidup mereka. Saya menghimbau kepada teman-teman Yoke yang ada di belakang Yoke, yang sebelum Yoke tertangkap, ada yang menyuruh, ada yang membiayai dan lain-lain. Sudahi statement kalian yang membuat keluarga Yoke semakin bersedih. Begitu juga keluarga saya, karena ini akhirnya adalah masalah keluarga saya dan keluarga Yoke. Bagaimana ada dua orang ibu di dalam kasus ini, ada dua orang ibu. Saya sebagai ibu anak-anak saya yang ingin memberikan pelajaran kepada anak-anak saya bahwa selama 5 tahun terakhir ini saya dibully, saya diam. Tidak seperti itu. Saya tidak bisa menerima saja bulian, hinaan, cacian, fitnahan dari saudara Yoke sampai akhirnya saya membawa masalah ini ke jalur hukum. Kedua, ada seorang ibu juga yang menjadi korban perbuatan dari anaknya. Pada akhirnya yang harus mengurus, yang harus memperhatikan, yang harus memperjuangkan kemerdekaan anaknya adalah ibunya. Jadi buat kalian-kalian semua nih, saya rasa ada seorang ibu juga ya, atau beberapa ibu nih di dalam huru-hara atau statementnya masalah saya dengan Yoke. Sudahi. Setidaknya kalau kalian tidak punya rasa kasihan, sedikit aja punya rasa empati bahwa hal ini tuh tidak pantas kalian gunjingkan, tidak pantas kalian seolah-olah merasa bahwa kalianlah yang paling memberikan perhatian, memberikan pembelaan terhadap diri Yoke. Di mana kalian semua? Nah, khusus ini untuk saudari Usi ya, Usi Ibrahim, Tuti atau siapa namanya. Kembalikan dokumen Yoke dan kembalikan hak Yoke termasuk uangnya yang kau bawa lari ya. Kalau kau memang menjadi penjahat, setidaknya kau tersisa sedikit empati buat orang yang sudah kau buat sekarang menjadi terpenjara. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sudahi komentar-komentar kalian yang seolah-olah kalian tidak punya rasa empati. Ini masalah saya dan masalah keluarganya Yoke. Masalah dua orang ibu yang sama-sama ingin memberikan pelajaran terhadap anak-anaknya. Terima kasih. Saya lupa satu lagi, jika kalian ingin tahu, kenapa saya memberikan apresiasi kepada keluarganya Yoke. Ternyata ibunya Yoke itu sudah sering mengingatkan Yoke untuk tidak membuli, tidak memfitnah, dan tidak membuat onar di dunia maya. Ini kalau saya lihat udah dari tahun lalu ya. Dan satu lagi, kenapa saya harus mengatakan bahwa saudari Tuti itu membawa kabur barang-barang milik Yoke termasuk paspor, karena di dalam statement bank yang dikirimkan terhadap saya juga dari keluarganya Yoke, khususnya dari ibunya, memang menyatakan dari tanggal 7 Maret kalau tidak salah, kurang lebih setelah Yoke ditahan, banyak sekali transaksi yang dilakukan oleh dia ya. Itu saja. Sekali lagi, sudahi keonaran ini, biarkan ini menjadi masalah saya dan keluarganya Yoke. Terima kasih.